Zaniolo masih mengklarifikasi. Nicolo Zaniolo sekali lagi membahas episode kontroversial yang membuatnya menjadi pusat perkelahian dengan sejumlah pemain tim U19 Roma. Dia menerbitkan catatan panjang di akun Instagramnya, begini tulisannya. Dalam beberapa hari terakhir saya telah didengar oleh Jaksa Federal Giuseppe Cine, yang ingin saya ucapkan terima kasih karena telah memberi saya kesempatan untuk mengklarifikasi. Saya harap secara pasti, posisi saya. Jelas saya tidak dapat membahas manfaat dari penjelasan yang telah saya berikan mengenai dinamika peristiwa, yang saya yakini bersifat konklusif. Saya tegaskan bahwa saya tidak melakukan tindakan agresif atau kekerasan terhadap siapapun, tetapi saya pernah menjadi sasaran penghinaan dan provokasi yang tidak beralasan oleh beberapa anggota AS Roma. Meskipun demikian, saya menyadari bahwa saya belum bereaksi dengan cara yang paling tepat berkenaan dengan peran dan pengalaman yang menjadi milik saya. Saya selalu percaya pada nilai-nilai olahraga dan pentingnya memberi generasi muda panutan yang positif. Saya minta maaf karena gagal dalam tanggung jawab ini dan saya berjanji untuk menghargai pengalaman tidak menyenangkan ini untuk masa mendatang. Namun, saya ingin menegaskan kembali, sekali lagi, kasih sayang dan rasa terima kasih yang akan selalu mengikat saya kepada AS Roma. Serta kepada siapapun yang mengenakan seragamnya, terlepas dari perselisihan yang menurut saya pribadi telah diatasi. AS Roma akan mengirim pengamat ke Piala Dunia antar klub untuk secara khusus pemain Palmeiras, di antara Richard Rios, Agustin Guiai, dan Vitor Roque. Menurut laporan Nosso Palestra, Rios tengah diburu oleh Roma, Manchester United, dan Paris Saint-Germain, menunjukkan bahwa persaingan untuk mendapatkan jasanya dipastikan akan sangat ketat. Sementara itu, Agustin Guiai juga masuk dalam radar Roma dan kini menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk memperkuat lini tengah di bawah arahan pelatih baru, Gianpiero Gasperini. Roma incar dan Neil dari Sunderland sebagai pengganti Paredes. Roma dikabarkan tertarik pada gelandang Sunderland dan Neil. Dalam beberapa hari terakhir, rumor yang mengaitkan Leandro Paredes dengan kepergiannya dari ibu kota Italia semakin mengemuka. Pemain Argentina itu sebenarnya hampir kembali ke Boca Juniors yang telah meluncurkan pembicaraan dengan agen sang pemain. Akibatnya, Roma mencari gelandang yang bisa menggantikannya dan cocok dengan sistem Gasperini. Menurut La Gazzetta dello Sport, salah satu nama teratas dalam daftar pendek Floren Ghisolfi adalah Dan Neil. Pemain berusia 23 tahun itu bisa pindah dari Sunderland setelah mereka promosi ke Liga Premier. Neil mengakhiri musim ini dengan 47 penampilan, 2 gol dan 3 assist. Boca akan memanfaatkan klausul Paredes, hanya membayar 3,5 juta. Leandro Paredes kemungkinan akan meninggalkan Roma di sesi transfer ini. Edisi La Gazzetta dello Sport hari ini menulis bahwa gelandang Argentina itu sangat dekat untuk kembali ke Boca Juniors. Paredes dianggap tidak cocok untuk lini tengah Gianpiero Gasperini, mantan pelatih Atalanta itu menginginkan playmaker yang lebih dinamis dan telah memberikan lampu hijau untuk kepergian Paredes. Hari ini Riquelme, Presiden Boca Juniors, akan menemui gelandang tersebut segera setelah pertandingan Argentina melawan Kolombia, yang berlaku untuk kualifikasi Piala Dunia berikutnya. Tujuannya adalah untuk menemukan kompromi mengenai gaji Paredes, yang memperoleh sekitar 2,5 juta euro di Roma. Setelah kesepakatan tercapai, Boca akan memanfaatkan klausul tersebut, dengan membayar lebih dari 3,5 juta kepada Roma. Al-Hilal menunda pembicaraan untuk Angelino. Klub Saudi tersebut telah memutuskan untuk menunda semua pembicaraan terkait Angelino hingga setelah Piala Dunia antar klub, demikian laporan Corriere dello Sport. Awalnya, negosiasi berjalan cepat dan Al-Hilal siap memenuhi tuntutan kontrak pemain. Akan tetapi, tim baru Simone Inzaghi tiba-tiba memutuskan untuk menunda negosiasi saat mereka mencoba meyakinkan Theo Hernandez untuk terakhir kalinya. Upaya itu gagal dan dengan demikian Angelino tetap menjadi target konkret bagi Saudi, tetapi kesepakatan diharapkan hanya akan terjadi setelah Piala Dunia antar klub. Namun, Roma berharap dapat segera mengadakan pertemuan dengan klub untuk memahami maksud dari operasi tersebut, dan oleh karena itu apakah akan melanjutkan dan menutupnya dalam beberapa hari ke depan sedemikian rupa untuk memungkinkan pemain tersebut pergi guna menjalani tes medis dan tidak memanggilnya ke kamp pelatihan Giallorossi di awal bulan Juli. Direktur Olahraga Roma, Floren Ghisolfi,
juga tidak ingin berlarut-larut dalam negosiasi untuk menghindari perubahan arah oleh pihak Saudi yang kini punya lebih banyak waktu dan dapat beralih ke tujuan lain. Oleh karena itu, beberapa jam mendatang akan menjadi penting untuk mengevaluasi situasi secara saksama dan memahami apakah kesepakatan tersebut benar-benar dapat menghasilkan kesepakatan. Gisolfi berharap penyelesaian negosiasi dapat menghasilkan keuntungan modal yang besar pada tanggal 30 Juni dan mengalihkan 25 juta untuk anggaran transfer klub. Roma tertinggal dalam perburuan Luka, Milan dan Inter selangkah lebih maju. Menurut Il Messaggero, AS Roma kini mendapati diri mereka tertinggal dalam perburuan Lorenzo Luka, striker muda yang mencuri perhatian di bursa transfer. Klub ibu kota harus menyaksikan rival-rival mereka, Inter dan Milan, melangkah lebih cepat dalam pendekatan terhadap sang pemain. Surat kabar tersebut mengungkap bahwa AC Milan bahkan telah melakukan pertemuan langsung dengan agen Luka, menunjukkan keseriusan mereka dalam mengamankan jasanya. Sementara itu, Udinese memasang banderol sebesar 25 juta euro sebagai syarat transfer. Nilai tersebut dinilai cukup tinggi namun sepadan dengan potensi dan perkembangan pesat yang ditunjukkan oleh Luka sepanjang musim lalu. Friedkin memandang kepergian Ranieri bisa potensi kerugian besar bagi stabilitas proyek jangka panjang klub. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, keputusan Claudio Ranieri untuk menolak tawaran melatih tim nasional Italia tak lepas dari peran sentral dan Ryan Friedkin. Pemilik AS Roma tersebut tidak bermaksud menghambat kepentingan sepak bola nasional atau federasi, namun lebih pada upaya melindungi investasi strategis mereka terhadap Claudio sebagai manajemen. Ranieri, yang terikat kontrak hingga tanggal 30 Juni tahun 2027, bukan hanya menjadi pelatih sementara di akhir musim, melainkan juga menjabat sebagai penasihat pribadi pemilik klub untuk seluruh yang berkaitan dengan manajemen dan arah strategis Roma. Oleh karena itu, kepergiannya dipandang sebagai potensi kerugian besar bagi stabilitas proyek jangka panjang klub. Ketika Ranieri menjelaskan keterbatasan peran yang dapat ia jalankan di Roma bila menerima jabatan sebagai komisaris teknis, pihak Friedkin menyadari bahwa mereka akan kehilangan pengaruh langsung dari seorang figur kunci. Dalam pandangan mereka, hal ini akan mereduksi kapasitas Ranieri secara signifikan dan berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan internal. Dengan cara yang halus namun tegas, pihak klub menyampaikan bahwa menerima jabatan di tim nasional berarti nyaris menyingkirkan dirinya dari pusat pengambilan keputusan di Roma. Pesan tersebut diterima Ranieri dengan jelas, dan pada akhirnya, pria berusia 73 tahun itu memilih untuk menolak tawaran dari federasi dan tetap setia pada komitmennya bersama Giallorossi. Menurut laporan Calciomercato.it, pihak Inter Milan dikabarkan terbuka untuk melepas Frattesi. Inter mematok mahar kisaran 35 juta euro, mahar yang lebih rendah dibandingkan dengan permintaan pada bursa transfer Januari lalu. Minat terhadap sang pemain tidak hanya datang dari AS Roma. Beberapa klub lain juga turut memantau situasi, termasuk Napoli, serta Juventus, yang tengah melakukan restrukturisasi menyusul kepergian Cristiano Giuntoli. Selain itu, sejumlah tim dari Liga Primer Inggris dan La Liga Spanyol juga disebut-sebut tertarik untuk merekrut sang gelandang.